أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kembali lagi di video Tajwid Musawwar yang kita akan insya Allah akan membahas di pertemuan kali ini adalah sifat-sifat huruf Arab. Di dalam video-video sebelumnya, Alhamdulillah kita sudah bahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf di dalam bahasa Arab. Tentunya bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran sebagaimana yang telah kita ketahui. Kemudian sifat-sifat huruf Arab ini penting sekali kita untuk mengetahuinya karena sifat dan makharaj itu sifat huruf dan makharijul huruf. Kedua hal ini adalah sebagaimana sebuah dua sisi uang, dua sisi mata uang. Jadi yang satu gambar, yang satu angka. Nah, ini tidak bisa dipisahkan antara sifat-sifat dan juga makharijul huruf karena itu akan saling berkaitan, karena itu akan saling tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita membaca dengan makhraj, maka kita akan muncul di sana sifat. Ketika kita membaca dengan sifat, maka tentunya sifat-sifat ini juga muncul dari makhraj. Yang dimaksudkan dengan sifat-sifat huruf Arab di dalam ilmu tajwid adalah sifat-sifat yang jika diabaikan akan mempengaruhi suara tersebut. Nah, jika diabaikan mempengaruhi suara tersebut. Nah, misalkan seperti apa? Ada sifat hams, sifat jahar, istifal, dan isti'ala. Berbeda dengan julukan huruf, di mana huruf dikaitkan pada bagian mulut tertentu, seperti huruf syajariyah dan na'tiyah. Misalkan huruf-huruf syajariyah, misalkan ada huruf-huruf yang ada di lisan dan juga huruf-huruf halqiyah yang ada di tenggorokan. Maka sifat-sifat huruf Arab terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sifat-sifat yang memiliki lawan. Nah, ini ada sekitar 4 kategori ya. Nah, di kategori yang kedua nanti dia ada 3. Jadi kita akan jelaskan. Tapi secara umum yang pertama adalah jahar dan hams. Jahar itu keras dan hams itu samar. Ini arti secara bahasa. Ini lawannya adalah ini. Kemudian yang kedua adalah syiddah, keras. Nah, nanti bedanya apa jahar dengan syiddah? Kita akan bahas di bab berikutnya. Kemudian syiddah, keras. Kemudian lawannya adalah rakhawah, lunak. Nah, yang unik dari sifat yang kedua ini adalah dia mempunyai satu lagi sifat yang tengah-tengah, atau kita akan sebut dengan bainiyah atau tawassut dengan bahasa yang lainnya. Nah, nanti kenapa ini bisa ada bainiyah sementara yang lainnya tidak ada? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah isti'la atau naik dan istifal turun. Kemudian itbaq tertutup, lawannya adalah infitah atau terbuka. Sementara sifat idlaq dan ismat adalah bagian dari ilmu sharaf. Nah, kalau kita mempelajari matan al-Jazariyah, maka kita justru akan temukan 5 kategori. Nah, di sini 5 kategori sifat yang berlawanan. Nah, akan tetapi ijtihad daripada penulis kitab ini, yaitu Tajwid Musawwar, bahwa idlaq dan ismat ini adalah bagian dari ilmu sharaf. Jadi dia mau seizlaq apapun atau mau seismat apapun, dia tidak akan mempengaruhi bunyi, tidak akan mempengaruhi panjang, dan tidak akan mempengaruhi
cara pengucapan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ini secara umum jika kita gambarkan bahwa sifat huruf Arab itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dia ada lima lagi cabangnya dengan masing-masing lawannya. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat-sifat yang memang tidak punya lawan. Contohnya di sini adalah sofir, qalqalah. Nah, qalqalah ini adalah yang paling masyhur. Ini sifat yang tidak memiliki lawan yang paling masyhur. Kemudian lin, kemudian inhiraf, takrir juga ya, huruf ra, tafasyi, kemudian istitalah dan juga gunnah. Nah, gunnah ini juga adalah sifat. Kemudian yang pertama, mungkin kita akan masuk ke pembahasan secara rinci. Kita akan masuk ke sifat yang memiliki lawan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jahar, hamas, dan jahar. Hamas dan jahar, dari segi mengalir dan tertahannya nafas, huruf-huruf Arab terbagi menjadi dua. Mungkin yang harus kita beri garis bawahi, kita beri perhatian, nanti akan sedikit tertukar antara jahar, hamas dengan syiddah dan rokhawah. Agak mirip-mirip sedikit. Mungkin bagi yang baru belajar, ini akan merasa bedanya apa ya? Kita akan perhatikan di sini. Kita garis bawahi dulu bahwa hamas dan jahar ini kaitannya dengan tertahannya nafas. Tertahan atau mengalir. Mengalir atau tertahannya nafas. Nanti kalau misalkan syiddah dan rokhawah adalah mengalir dan tertahannya suara. Kita akan pelajari. Nah, untuk hams dan jahar, dari segi mengalir dan tertahannya nafas, huruf-huruf Arab terbagi menjadi dua, yaitu adalah pertama hams. Maksudnya bagaimana tertahan? Maksudnya bagaimana mengalir? Kita ketahui dulu dari hams. Sifatnya, sifat hamas. Apa itu hamas? Hamas itu adalah dibaca samar. Ada di dalam Al-Quran surat Toha kalau tidak salah. Wa khasyi'atil aswatu lirrahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khasyi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari dikumpulkannya seluruh manusia untuk hisab, maka ketika mereka sudah berdiri di hadapan Allah, suara-suara itu khusyuk, suara-suara itu tertahan, suara-suara itu dia tidak berani bersuara keras di hadapan Allah. Maka yang terdengar daripada kalangan makhluk-makhluk Allah hanyalah hamzah, atau suara yang samar-samar, bisik-bisik, bukan suara yang keras, bukan suara yang jahar. Nah, ini ada istilah ini di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan ketahui bahwa hamz ini memiliki huruf-huruf. Jadi tidak semua dari 28 atau 27 huruf-huruf Arab ini ada di hamz. Jadi nanti akan terbagi menjadi dua. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala, yaitu adalah Imam Ibnu Jazari di dalam matanya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Beliau membuka bab sifat huruf dengan pembahasan hamz terlebih dahulu. Mahmusuha sifatuha jahrun wa rihun mustaqil. Wa munfatihun musmaddatun wa didda kul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Mahmusuha yaitu hams. Mahmusuha huruf-hurufnya apa? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Maksudnya adalah setiap dari huruf-huruf ini adalah huruf-huruf hams. Sa, ka, ta, fa, ha, sa, hu, sha,
kho, so. Nah, dibacanya kalau secara hamas ini secara bahasa adalah samar. Tapi dia secara istilah nanti kita akan pelajari. Dia ada 10 huruf, maka untuk mengingatnya, jika huruf hijaiyah ada 28, maka kita ingat ketika kita misalkan 28. Nah, di antara 28 itu ada yang ke hamas, ada yang ke jahar. Kemudian kita lihat dulu mana yang paling sedikit hurufnya. Ternyata hamas. Ketika huruf hamas hanya 10, berarti huruf jahar ada 18. Supaya kita mudah untuk mengingat huruf-huruf hamas, supaya kita mudah untuk mengingat, maka kita ingat yang 10 ini saja, bukan yang 18 atau bukan yang 19, agar lebih mudah. Maka ketika kita ditanya huruf-huruf hamas apa saja, maka kita hafalkan huruf-huruf hamas. Bahassahu syakhsun sakat. Ada 10. Nah, kalau ditanya huruf jahar apa saja, maka kita tidak perlu susah-susah untuk menghafal juga huruf jahar. Karena jika kita sudah menghafal lawannya yaitu hamas, maka ketika kita ingin mengingat atau ingin ditanya tentang huruf jahar, maka kita tinggal jawab selain fahassahu syakhsun sakat, itu adalah huruf-huruf jahar. Dibaca keras atau jelas. Kemudian yang kedua adalah jahar, itu dibaca keras atau jelas. Huruf-huruf ini bagian ini ada 19 ya. Jadi ada perbedaan ulama antara 19 atau 28. Intinya huruf hamas ini adalah 10, sisanya adalah huruf-huruf jahar. Selain daripada huruf-huruf hams. Kemudian definisi hams tadi ini baru muqaddimah, baru huruf-hurufnya saja kita ketahui. Definisinya adalah yaitu samar dalam pendengaran karena dikarenakan dua pita suara membuka dan tidak bergetar. Juga karena banyaknya udara pernafasan yang berhembus. Nah, berkaitan dengan dua pita suara membuka dan tidak bergetar ini mungkin tidak bisa kita rasakan ya. Kita kira-kira saja. Cuman yang menjadi perhatian, yang menjadi tolak ukur yang kita bisa rasakan, bahkan orang awam sekalipun yang bisa rasakan adalah banyaknya udara pernafasan yang berhembus. Banyaknya udara pernafasan yang berhembus. Misalkan tadi, coba kita ucapkan huruf-huruf ini. Sin, ka, kaf, ka, ka. Buktinya bisa kita coba sendiri. Kita taruh telapak tangan kita di depan mulut kita. Sa, ka, fa, ha, sa, hu, sya, kha, su, sa, ka, ta. Buktinya tadi seperti tadi, yaitu adalah kita letakkan tangan kita untuk membuktikan bahwa memang huruf ini ada nafasnya yang berhembus yang banyak. Nafasnya banyak, bukan berarti huruf jar tidak ada nafasnya. Nanti kita akan terasakan bedanya di huruf-huruf jar. Nah, ini kalau ini adalah gambaran ya. Mungkin ini adalah kolaborasi dan kerjasama dengan pihak dokter. Jadi yang bisa mengetahui ini adalah ilmuwan, peneliti atau dokter. Jadi bisa mengatakan bahwa ketika hamas ini ya seperti ini. Suaranya membuka, pita suaranya membuka dan tidak bergetar. Ini wallahu alam ya, cuman yang lebih mudah bagi kita semua adalah tadi. Kalau udaranya banyak ketika bernafas, ketika mengucapkan huruf ini, maka ini adalah huruf hams. Nah, sebaliknya jahar ini yaitu jelas dalam pendengaran. Jelas. Ini secara bahasa. Dikarenakan dua pita suara mengatup, bergetar, dan banyaknya udara pernafasan yang tertahan. Kalau secara ilmu pengetahuan ini pita suaranya seperti menutup. Ya, dan banyaknya udara pernafasan yang
tertahan. Tertahan bukan berarti tidak keluar ya, tapi mungkin keluar tapi tidak sebanyak hams. Nah, contohnya huruf-huruf jar apa? Berarti selain huruf hams. Misalkan seperti A, A, keluar sedikit nafasnya tapi tertahan. Kuncinya adalah tertahan. Ba, 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 ta, 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 keluar sedikit. Nah, kalau ta ini adalah huruf-huruf, kan kalau ta adalah masuk ke huruf hams. Fahathahu syakhsun sakat. Ta, ta, kita perhatikan. Ta, sa, ta, sa, ta, sa. Ini adalah huruf hams. Ta, sa, ja. Nah, ketika masuk huruf ja ini adalah huruf jahar. Namanya juga jahal. Ja, 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 ja. Ja yang benar itu adalah ja yang tidak mengeluarkan nafas. Tidak yang mengembuskan banyak nafas. Ja, ja. Jadi, jika mungkin ada sebagian suku atau sebagian bangsa mengucapkan huruf ja itu dengan nafas seperti hams. Ja, 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 ja. Atau jika ada yang mengajarkan huruf ja dengan nafas akan seperti huruf shin, ya. Ja, ja, ja. Kalau dulu saya pernah dengar guru saya Syekh Muhammad Jum'an, beliau menjelaskan bahwa huruf jim ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang benar adalah jim, jim. Bisa kita rasakan ketika dia sudah benar tidak ada nafas yang berhembus. Tapi kalau misalkan masih salah, jimnya seperti huruf J di bahasa Perancis kata beliau. Jadi rojim, jim, 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 jim. Jadi banyak udara yang keluar dan berhembus. Ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian berikutnya adalah misalkan kita kalau huruf H itu adalah huruf hams. Ha, kho, kho. Kho juga huruf hams. Kho. Da. Huruf da ini juga adapun huruf da huruf jar. Da, jelas. Da, tertahan. Nah, di sini teori secara ilmu kedokteran atau ilmu tentang badan dan juga tentang pita suara. Ini sudah ada penelitiannya, yaitu ketika posisi dua pita suara ketika hams dan jahar, pita suara dalam kondisi jahar pada huruf za, 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 za. Ini mungkin kita tidak bisa rasakan ya. Pita suara dalam kondisi hams pada huruf sin, ya, dia membuka. Kenapa dia membuka? Ya karena tentunya akan mengeluarkan udara, mengeluarkan hembusan nafas. Za, kalau za berhenti, za berhenti, se tutup. Baik, itu adalah sifat yang memiliki lawan. Kategori pertama dari sifat yang memiliki lawan yaitu adalah hams dan jahar. Singkatnya hams ini ini kalau kita ingat-ingat, bagaimana membedakan hams? Ada aliran udara. Jar, jar, jahar. Dia tidak ada aliran udara. Kita ingat dengan mudah seperti itu. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, nah ini sifat yang unik. Nah, bedanya syiddah, rakhawah, dan bainiyah. Jadi mungkin di awal artinya syiddah dan jahar mungkin sama-sama keras artinya. Cuman apakah di sini sama? Di awal kita sudah jelaskan bahwa jahar dan hams ini kaitannya dengan mengalir atau tertahannya nafas. Adapun syiddah, rakhawah, bainiyah, maka ini adalah yang berkaitan dengan mengalir atau tertahannya suara.
Nah, bedanya di sini. Yang pertama nafas, yang kedua adalah suara. Maka kita fokuskan sekarang ke suara, bukan ke nafas lagi. Oke, huruf-huruf Arab di dalam kaitannya antara suara yang mengalir atau tertahan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syiddah. Syiddah ini dia suaranya tertahan, suaranya terpotong. Ini adalah huruf-huruf syiddah. Kemudian di antara syiddah dan bainiyah mungkin kita jelaskan dulu rokhawah. Adapun rokhawah dia suaranya tidak tertahan. Suaranya bisa terus, bisa lanjut terus. Adapun di tengah-tengahnya antara syiddah dan rokhawah itu adalah bainiyah. Bainiyah ini suaranya ya tidak langsung tertahan, tapi tidak bisa panjang. Ini adalah bainiyah. Coba kita buktikan dengan syiddah dulu. Contohnya apa? Misalkan, ini terangkum di dalam sebuah kalimat syadiduha, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Jazari rahimahullah, syadiduha lafzu ajidu qatin bakat. Ajidu qatin bakat. Nah, setiap dari huruf ini adalah huruf-huruf syiddah. Bagaimana? Kita buktikan bukan dengan napas lagi, tapi dengan suara. Kita rasakan suaranya. Coba kita ucapkan huruf A. A. Ya sudah. A. A. Ja. 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 Tidak bisa lebih panjang lagi. Da. Da. Ko. 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 Buktinya yang lebih kuat ketika kita coba sukunkan. A. Aja. Ada. Ako. Aba. Maka kita ambil kesimpulan bahwa setiap huruf qalqalah ini adalah huruf-huruf syiddah. Karena dia langsung mantul, langsung habis suaranya. Tidak bisa berjalan lagi. At, ka, ak. Nanti kita akan temukan misalkan contohnya di huruf K dan huruf Ba. Huruf K dan huruf Ta ini dia mempunyai sifat syiddah tapi juga mempunyai sifat hams. Ak. Nafasnya berjalan tapi suaranya terpotong. Kemudian naik sedikit kita akan temukan huruf-huruf bainiyah. Huruf-hurufnya adalah lin umar. Wa baina syadidin wa rikhwin lin umar. Nah, lin umar. Jadi di antara syadid, syiddah dan rakhawah adalah huruf-huruf lin umar. Bainah. Bainiyah. Contohnya apa? Lin umar. Lin umar. Lin umar. Ini singkatan lagi ya. Ini memang kalimat yang ada artinya. Lin umar. Artinya, wahai Umar, berbuatlah. Wahai Umar, berlemah lembutlah. Berbuatlah lunak. Tapi ini adalah singkatan daripada huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah. Coba kita buktikan. Nah, kita akan rasakan bedanya di sini suaranya sedikit mengalir. Suara sedikit mengalir. Al. Bukan al, tapi al. Al. Alhamdu. Alham. Alham. Kemudian huruf nun. Kita bisa rasakan di surat Al-Fatihah. An-am. An-am. Nah, sekaligus kita bisa bacakan contohnya huruf mim dan nun. An-am. Nah, an ini ketika kita bacanya kita potong atau kita pangkas, an, am, am, salah. Jadi dalam baca Quran ini sesuatu hal yang tidak tepat. Jadi bukan an, am, tapi yang benar adalah an, am, tapi terlalu panjang juga salah. An, am, nah ini berlebihan. Kemudian ada contohnya ain. Nah, ain ini juga alhamdulillah ada semua contohnya di surat Al-Fatihah. Ain contohnya apa? Iyyaka na'budu.
Nah, nah, seakan-akan dia ada sedikit celah saja dan dia terbatas. Nah, budu. Nah, budu. Nah, budu. Nah, budu. Nah, budu. Nah, budu. Jadi dia tidak bisa lebih panjang lagi, nggak bisa nggak bisa. Atau ketika dia bacanya langsung dipotong, langsung berhenti. Nak budu, iya kena budu, iya kena budu, nak budu. Nah ini malah justru akan dia seperti huruf hamzah. Malah nak budu, bukan nak budu. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang terakhir, yaitu adalah huruf-huruf rokhawah. Huruf-hurufnya selain huruf-huruf sebelumnya. Nah, kenapa di sini tidak dicantumkan? Karena mudah sekali. Huruf-huruf rokhawah adalah selain huruf syiddah dan juga huruf bainiyah. Karena huruf syiddah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 15. Berarti huruf yang punya singkatan ini adalah huruf yang sedikit. Sementara yang tidak ada singkatan adalah huruf yang banyak. Jadi gampang yang rokhawah ini ya bukan syiddah, bukan bainiyah. Misalkan seperti huruf yang paling mudah kita contohkan adalah huruf ha. Ha, 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 ah, ha, 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 ha. Soalnya bisa panjang. Kemudian ada juga huruf kho, 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 za, za. Nah, ini adalah huruf-huruf rokhawah yang suaranya tidak terbatas atau suaranya tidak langsung tertahan seperti syiddah atau hanya bisa berjalan sedikit seperti bainiyah tapi bisa lebih panjang. Maka berikut adalah penjelasan tentang syiddah. Syiddah ini tertahannya aliran suara saat melafalkan huruf syiddah karena makhrajnya tertutup, misalkan huruf jim, aja, aja. Misalkan huruf-huruf syiddah yaitu adalah ajidu, qaltin, bakat, ajidu qalt, bakat, ajidu qaltin, bakat, ajidu qaltin, bakat. Sebagaimana tadi kita sudah pelajari bahwa huruf syiddah yaitu adalah ajidu, qaltin, bakat. A, jim, a, ji, du, ko, ti, ba, kat. Nah, huruf-huruf syiddah terbagi menjadi dua. Satu dibaca keras, kutubu jadin. Dan juga a, hamzah. Ini a di sini bukan alif, tapi adalah hamzah. Kutubu jadin. Kutubu jadin. Kutubu jadin ini akan kita kenal di Indonesia, yaitu adalah huruf-huruf qalaqalah. Kutubu jadin atau baju di toko. Baju di toko kalau singkatan kita ya di dalam bahasa Indonesia. Ini akan masuk ke sifat qalqalah, sifat sendiri. Tapi kita di sini kita bahas bahwa huruf-huruf qalqalah yang ini kutubu jadin memiliki sifat syiddah, yaitu sifat tertahannya suara. Maka ketika mereka mempunyai sifat tertahannya suara digabung dengan tertahannya suara tertahan, kemudian digabung dengan nafas tertahan, maka jadilah sifat qalqalah. Kemudian kalaupun ini dibaca keras itu a, ko, to, ba, jim, da, ja, da. Kemudian yang dibaca pelan adalah ta dan ka. Ta dan ka. Karena ta dan ka ini mempunyai sifat lain selain syiddah yaitu dan hams. Berbeda dengan yang di atas ini memiliki sifat jahar. Ketika ta dan ka ini memiliki sifat hams, maka dia dibaca pelan. Suaranya tertahan memang, tapi nafasnya masih mengalir. Kemudian pelepasan suara huruf keras dan dibaca jelas setelah sebelumnya tertahan. Nah, berikutnya mungkin ini adalah ilustrasi ya. Jim ketika suara terbuka. Jim, 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 ji. Kita bisa rasakan bahwa dia sedikit terbuka. Ji, ji, ji. Kita ingat makhrajnya jim adalah di langit-langit. Lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit.
ji, jim. Kemudian tekanan suara yang tertahan dan terlepas di balik makhraj menentukan tanda-tanda suara. Pelepasan nafas setelah suara tertahan pada huruf syiddah keras dan hamas adalah pelan. Nah, sini ada faedah. Keras dan pelan pada kaf dan ta adalah dua sifat yang disebut secara berurutan. Karena huruf ini pada mulanya keras, cuman akhirnya dibaca pelan. Nah, itu ya. Karena kaf dan ta memiliki sifat yang berbeda dengan yang ada di qaf, yang ada di kutubu jadin tadi, baju tokoh dan juga hamzah. Mungkin sampai situ untuk video yang kelima. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan di video berikutnya yaitu tentang rakhawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.